Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Mahasiswa mahasiswi mata kuliah akidah dirahmati Allah. Sekarang kita lanjutkan serial kuliah kita akidah. Sekarang kita masuk kepada materi iman kepada Allah. Iman secara bahasa itu artinya adalah percaya ya, percaya dan membenarkan dengan hati. Artinya ini adalah wilayah hati. Nah, hati kita itu adalah gaib dan tersembunyi. Jadi keyakinan kita kepada Allah dalam konteks akidah itu harus kuat, bahwa Allah nanti mengatur-ngatur segalanya. Nah, menurut ulama akidah, iman itu ada 3 komponen ya, yang harus dimiliki oleh seorang manusia baru bisa dianggap dia beriman kepada Allah. Nah, komponen pertama adalah al-yaqini bil qalbun. Dia membenarkan dengan hati. Ya, membenarkan dengan hati. Bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Ya. Yang kedua, dia harus mengucapkan dengan lisannya syahadat atau takriru bil lisan. Harus mengucapkan syahadat. Artinya kalau dia yakin saja dengan Islam, tapi dia tidak mengucapkan syahadat, itu belum dianggap beriman, gitu. Tidak dianggap muslim. Banyak orang percaya kepada Islam. Dulu ketika Rasulullah mengutus Hudzaifah bin Yaman ke Heraklius untuk beriman, Heraklius yakin kok Islam itu agama yang bagus, yang lurus, Islam itu agama akhir zaman, Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul gitu. Tapi dia nggak mau mengucapkan syahadat. Raja Muqawqis Mesir juga begitu. Bahkan tidak mengucapkan syahadat. Bahkan paman Rasulullah saja, Abu Thalib. Bagaimana beliau memperjuangkan Islam dengan harta, darah, dan nyawa, tapi nggak mengucapkan syahadat, ya dianggap kafir gitu. Dan banyak ya artis-artis kita dulu yang belum sempat mengucapkan syahadat, tapi sudah mulai belajar Islam gitu. Ya mungkin belum hidayahnya belum sampai ya. Jadi kalau percaya saja, iblis juga percaya kepada Allah gitu. Tapi tidak berani mengucapkan syahadat dan tidak syahadat. Yang ketiga, diamalkan dengan amal perbuatan, al-amalu jawarih. Jadi tambah dengan ibadah ya, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang diturunkan Allah. Nih, kalau hanya sekedar syahadat, yakin saja belum ada ibadah, ya belum sempurna keimanannya. Inilah 3 komponen iman ini Allah kepada kita. Pertama, tasdikun bil qalbin, membenarkan dengan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan, takriru bil lisan, harus mengucapkan syahadat. Yang ketiga, harus ditambah dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Inilah komponen iman dan muslim ya. Jadi kalau dia percaya ya, bahkan dia berjuang untuk Islam ya, tapi nggak mengucapkan syahadat ya maaf. Tapi kalau sudah mengucapkan syahadat, dia sudah muslim. Tambah nanti dengan keyakinan yang kuat, itu dia berubah menjadi mukmin nanti. Kalau amal solehnya semakin kuat, dia menjadi muttaqin. La'allakum tattaqun, sebagaimana ayat tentang puasa. Selanjutnya pengertian iman kepada Allah di sini adalah satu, membenarkan dengan yakin adanya Allah. Yakin ya, akidah itu yakin. Allah tuh ada itu. Kalau kita masih ragu dan Allah alam ini tercipta dengan sendirinya segala macam diajarkan oleh orang-orang liberal itu, berarti iman kita sudah hilang. Yang kedua, membenarkan dengan yakin keesaan Allah. Allah itu hanya satu, qul huwallahu ahad. Kalau ada mengatakan lebih daripada itu sudah musyrik atau sudah kafir mungkin dalam Islam. Yang ketiga, membenarkan dengan yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, jauh daripada sifat kekurangan serta kelemahan, dan menyerupai makhluk. Jadi kalau masih ada orang iman yang masih kurang percaya dengan keyakinan Allah, misalnya diuji Allah dengan sesuatu sakit, nggak mungkinlah sembuh, nggak mungkin. Allah bisa menyembuhkan tanpa berobat. Nah, ya. Kalau ada yang punya masalah terus, nggak mungkinlah persoalan ini selesai, ini kan berat gitu loh. Nggak mungkin, nggak ada yang mungkin bagi Allah. Kalau kita masih membatasi kemampuan Allah, ya berarti iman kita masih belum sempurna ya. Biarkanlah orang memvonis kita, Allah bisa merubah keadaan. Kamu nggak mungkinlah punya anak, kamu kan mandul. Allah bisa memberikan keturunan kepada orang yang divonis mandul. Bahkan banyak yang dokter-dokter memvonis orang meninggal, wah usia bapak nggak lama lagi nih, tinggal 3 bulan. Ternyata 4 bulan dia sembuh. Gitu. Malah dokternya meninggal duluan. Ya itulah namanya mujizat Allah. Makanya dalam konteks keyakinan ini, yakinlah Allah bisa mengeluarkan kita dari corona ini dalam 1 detik ya. Allah bisa memiskinkan orang kaya dalam 1 detik, Allah bisa mengingatkan orang miskin dalam 1 detik. Allah bisa menghinakan orang mulia dalam 1 detik, Allah bisa memuliakan orang hina dalam 1 detik. Nah, itu harus kita yakin kepada Allah. Jadi berusaha saja dengan berdoa,
nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari yang Allah kemampuan Allah untuk merubah dunia ini sesuai dengan keinginan Allah. Selanjutnya, akhlak kita kepada Allah, ini penting juga. Dari akidahnya lahir nanti kepada akhlak. Pertama, lebih mencintai Allah dari apapun. Cinta ini biasanya diuji ketika kita memilih. Kalau akhlak itu adalah spontanitas ya. Misalnya, dulu pernah kita lihat ada seorang atlet ya, difabel, dia pakai jilbab di Jakarta. Ketika berlomba, lalu panitia bilang begini, Mbak maaf, olahraga ini nggak boleh pakai jilbab. Nah, dia langsung keluar. Daripada saya pakai jilbab, mending saya nggak usah main deh. Gitu. Nah, dia spontanitas ya, akhlak itu adalah spontanitas, nggak berpikir dulu. Kalau dia berpikir melakukan sesuatu, berarti itu bukan akhlak dalam Islam. Spontanitas. Ya udah deh, kalau dia bilang begini, Mas kasih saya waktu 2 hari ya, saya berpikir ikut apa enggak. Walaupun nanti dia nggak ikut juga gitu ya. Nah itu bukan sebuah akhlak. Itu dia spontanitas kepada Allah. Yang kedua, dia selalu bermohon dan berharap hanya kepada Allah. Nggak kepada yang lain ya, dia nggak kepada dukun, kepada segala macam, itu udah syirik. Yang ketiga, selalu bersyukur. Artinya, apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik loh. Walaupun kita diberikan Allah mungkin kemiskinan, mungkin terbaik untuk kita. Kalau kita kaya mungkin kita sombong, kita zolim ya. Orang diberikan kekayaan itu kadang-kadang zolim. Dengan kuasa, dengan kekayaannya dia bisa membeli hukum ya, dengan kekayaan dia bisa membeli orang lain. Gitu. Yang keempat adalah tawakal. Tawakal ini adalah orang berusaha dengan maksimal lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Tawakal itu bukan pasrah, udah ngapa-ngapain deh. Ntar kalau Allah mengasih yang kasih, enggak yang enggak, itu beda. Tawakal itu adalah hasil kita serahkan kepada Allah. Sekali kita berusaha, kita mau buka warung gitu ya, tempatnya sudah strategis, yang dijual kita juga insya Allah laku, bismillah. Nanti siapa yang cari pembeli, biar Allah yang mendatangkan pembeli. Nanti kalau bangkrut gimana, ya nggak usah berpikir itu namanya tawakal. Kalau nggak berusaha apa-apa, itu namanya pasrah. Yang kelima, ridho terhadap qada dan qadarnya. Sama tadi ya, dengan kita bersyukur, walaupun ayah kita dipanggil semester 2, kita masih butuh biaya, berarti kita ridho, ada yang terbaik di sana. Mungkin untuk mengakrabkan kita dengan keluarga besar gitu. Yang keenam, mencintai dan membencikan Allah. Nah ini kalau masalah jodoh anak muda ya, usahakan yang kita suka dari orang kita cinta itu adalah karena sesuatu Allah suka. Misalnya kenapa suka dengan Aisyah? Oh dia jilbabnya panjang, ngajinya bagus. Nah perempuan juga ya, kenapa suka misalnya dengan Bambang? Oh dia rajin sholat jamaah di masjid. Ya, selalu berakhlak baik, tutur katanya sopan. Berarti kita mencintai karena Allah juga suka sifat seperti itu. Gitu. Yang ketujuh, selalu berbaik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Pokoknya semuanya terbaik bagi Allah. Kalau kita nggak diluluskan dalam sebuah tes, itu kan terbaik gitu. Kadang-kadang kita butuh waktu untuk memahami itu. Terakhir, delapan adalah ikhlas. Ikhlasnya adalah semakin tersembunyi ibadah kita, semakin sempurna. Ikhlas kepada Allah. Seperti surah Qul Ahad ya, surah Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Bahkan kalau kita sudah mengatakan ikhlas itu sudah nggak ikhlas. Kita bantu teman kita, ambil dong duit 500.000 nih, nggak usah, ambil aja deh, saya ikhlas kok, berarti sudah nggak ikhlas. Berarti begitu halusnya ikhlas itu ya, tidak perlu diucapkan. Nah orang-orang ikhlas ini lebih tidak senang popularitas, tidak senang pujian. Ketika dipuji tidak melambung, ketika dihina dia tidak malas, ya itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi ikhlas ini kalau kita katakan adalah semakin tersembunyi ibadah semakin sempurna. Kalau di sholat sendiri dia harus ayatnya panjang seperti Rasulullah. Tapi kalau sholat di depan orang ya dia cuma sabisma paling panjang. Kalau orang nggak ikhlas terbalik, di depan orang dia panjang, yasin, di rumah dia keluar. Ini namanya bukan dalam konteks ikhlas kita kepada Allah. Sekarang fungsi iman kita kepada Allah. Apa sih fungsinya bagi kehidupan itu? Pertama, itu menjadi pokok ajaran Islam. Jadi kalau Anda ngaku muslim, ngaku mukmin, maka Anda harus yakin kepada iman kepada Allah. Dan kalau nggak yakin iman kepada Allah dengan segala kemampuan Allah, berarti iman kita masih kurang atau kita nggak beriman sama sekali. Yang kedua, menjadi dasar semua ajaran Islam. Jadi kalau ibadah kita harus hanya untuk Allah semata. Kalau kita berabah harus untuk Allah semata. Semuanya harus dikenakan kepada Allah. Al-Quran diturunkan yakin kita daripada Allah, bukan karangan Nabi Muhammad seperti tuduhan orang-orang liberal dan orang-orang kafir itu. Yang ketiga, pendorong kita dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kita yakin Allah mengatur hidup, berarti kita taat kepada Allah. Yang halal kita halalin, yang haram kita haramin. Jangan dibolak-balik. Kadang-kadang LGBT yang haram kita halalin dengan alasan kemanusiaan. Sedangkan yang poligami yang halal malah kita haramin dengan alasan nanti penindasan terhadap wanita. Ini bla bla bla. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Yang keempat, membentengi diri kita dari berbuat kejahatan. Kita yakin Allah itu Maha melihat, Ghaib, Basir, sifat Allah Maha melihat, Sami' Maha mendengar. Walaupun kita melakukan kejahatan di tengah hutan sekalipun, di tengah kegelapan malam sekalipun, ada Allah selalu melihat. Nah, itu kan keyakinan yang benar kepada Allah, iman kepada Allah.
Nah, kalau ujian mahasiswa ya nyontek gitu. Kan pengawas nggak tahu gitu, tapi kan ada yang melihat perbuatan kita. Nah, ini salah satu contoh bahwa iman itu berfungsi nanti supaya kita orang pasti menjauhi kejahatan. Yang selanjutnya meyakini Allah selalu dekat, maka manusia akan berhati-hati dalam perbuatannya. Bahkan lebih dekat min hablil warid dari tulang leher kita ya, urat leher kita, berarti kan saking dekatnya dengan kita itu. Jadi kita sangat hati-hati bagaimana dengan pengawasan Allah sangat luar biasa gitu. Walaupun kita sendiri tengah malam ya. Jadi dengan dekat itu kita bisa ikhlas juga walaupun kita berbuat kebaikan. Nggak ada lagi orang yang tahu nggak apa, Allah sudah mencatat kok. Bahkan kita berbuat kebaikan orang dipuji nggak apa-apa. Kita sudah bantu pembangunan masjid. Begitu 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 diresmikan masjid itu nama kita nggak disebut nggak apa-apa, Allah sudah mencatat. Kan dekat enaknya jadi orang beriman begitu. Nah, kadang-kadang kita berbuat kebaikan orang lain yang dipuji kita malah disalahin, oh nggak pernah bantu, sebenarnya kita sebenarnya membantu. Jangan khawatir, nggak usah diperjuangkan ya. Allah sudah mencatat dan itu sudah cukup bagi kita. Yang terakhir mendorong manusia untuk banyak melakukan berbuat baik seperti tadi ya, walaupun nggak disuruh orang, walaupun tersembunyi, walaupun cuma paku di jalan kita buanglah. Berangkat kuliah ada paku, buang lagi. Berangkat ada lagi, nggak apa, buang aja. Lama-lama kan punya toko paku gitu. Walaupun tidak ada orang yang melihat gitu. Perjuangan kecil seperti itu. Bangun tengah malam kita ya jadi takmir, kita bersihkan masjid segala macam. Nggak ada orang melihat, nggak apa-apa. Allah sudah melihat perbuatan kita. Inilah fungsi iman kepada Allah dan juga cara iman kita kepada Allah. Kita berdoa semoga kita menjadi mukmin sejati ya, yang tidak tergoda untuk syirik. Jadi akidah ini memang musuhnya syirik gitu. Menduakan Allah, percaya ya. Sebagaimana kita bahas dulu dalam potensi akidah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.